Mari kita bawa hati dan jiwa kita untuk datang pada Dia. Mungkin sepanjang hari-hari ini kita dihadapkan dengan berbagai masalah, beban hidup. Bahkan mungkin dengan keadaan pandemi saat ini membuat kehidupan kita semakin tertekan. Tetapi satu hal, manakala kita mau datang pada Yesus Tuhan, kita mendapatkan satu kekuatan yang luar biasa. Mari kita akan datang kepada Dia. Kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Bapa Muda, menyembah Engkau di tempat ini, mengagungkan-Mu di tempat ini. Haleluya.
hadirat-Mu tercurah di tempat ini, akan memulihkan setiap keadaan kami, menyembuhkan setiap penyakit kami, membasuh kami, mengangkat kami, dan membawa kami makin hari semakin naik kepada levelnya. Mari Tuhan Kau berhadir pada saat kami memuji dan menyembah-Mu. Kami percaya dan kuasa yang dari tempat tinggi hadir di tempat ini melingkupi setiap kami semuanya. Terima kasih, terima kasih. Kami percaya Engkau ada di tempat ini, memberkati setiap sahabat-sahabat kami dimanapun mereka berada, yang mengikuti live streaming kami, biarlah mereka juga boleh menikmati hadirat Tuhan, mengalami pemulihan, mengalami jamah, mengalami kesembuhan. Ada pengharapan yang luar biasa di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, dan menyiapkan seluruh kehidupan kami untuk Kau bentuk pada saat ini melalui kebenaran firman juga. Terima kasih. Mari Roh Kudus yang menyerahkan waktu selanjutnya kepada-Mu. Kami mau bersuka cita di dalam Engkau. Pimpin setiap kami supaya kami membawa yang terbaik bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Di dalam kekudusan-Mu kami menghampiri tahta-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan dulu bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita akan bersuka cita di dalam Dia, bahwa hari ini adalah hari yang dijadikan oleh Tuhan. Amin. Haleluya.
setiap kehidupan kita. Ada sesuatu yang luar biasa manakala kita mau membangkitkan gairah hidup kita di dalam Dia. Di situ akan terpancar satu kekuatan yang luar biasa, Bapak Ibu. Jangan takut, jangan khawatir. Meskipun saat ini sedang terjadi bencana di mana-mana, jika waktunya Tuhan, tidak ada yang sanggup untuk menghalangnya. Saya berharap kita semua senantiasa bersiap siaga hanya di dalam Yesus Tuhan kita. Haleluya. Dalam janji-janjinya terus kita nikmati dalam hidup kita. Mari kita akan nanti janji-janji Tuhan itu tergenapi. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Glory bagi Tuhan. Biar kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa menanti-nantikan janjinya Tuhan, amin. Di dalam setiap doa permohonan kita sampai janji itu tergenapi. Jangan pernah putus asa, sebab janjinya Ia adalah amin. Biar kita akan senantiasa ikut bersama rencananya Tuhan. Biarlah kita akan senantiasa terbang di dalam kemurahannya, terbang di dalam hadiratnya. Haleluya, firman-Mu Tuhan.
Haleluya. Oh, haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita akan berseru bagi bangsa ini. Kita akan berdoa bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Engkau baik. Engkau baik. Engkau baik. Engkau baik. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita berdoa. Mari kita berseru buat keadaan yang sedang terjadi bencana alam, dan banyak sekali yang terjadi. Dan beberapa hari ini kapal selam Indonesia tenggelam. Di dalamnya ada sekitar 53 kru yang sampai saat ini belum ada kabarnya. Biarlah rencananya jadi atas setiap hidup mereka. Biarlah setiap keluarga yang mungkin ditinggalkan,
Seandainya kru itu pulang hanya tinggal nama, biar keluarga ini juga dikuatkan. Dan juga untuk saudara-saudara kita yang ada di wilayah timur, yang ada di wilayah NTT, biar ada perlindungan Tuhan, ada sumber kekuatan yang daripada Dia. Mari kita mohonkan ampun bagi bangsa ini. Jika ada sesuatu yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, biar bangsa ini boleh mengalami pemulihan. Haleluya. Mari Bu Gembala akan berdoa, kita akan mendukung bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersama Tuhan Yesus. Kami mau bawa negeri kami kepada-Mu ya Yesus. Kami mau tanggalkan Tuhan Yesus segala beban Indonesia hanya kepada-Mu ya Yesus. Kami mau serahkan Tuhan Yesus ke dalam tangan Tuhan kuasa Indonesia dalam tangan-Mu. Dapat menjaga Tuhan Yesus yang menjadi Indonesia ya Tuhan, dibawa Tuhan ke dalam pertolongan-Mu Yesus. Kami percaya Engkau tidak akan senang tinggal diam Tuhan bagi Indonesia. Kami serahkan Indonesia bagi-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Kau berkarya dengan cara Tuhan yang baik. Beberapa waktu lalu kami mendengar Tuhan Yesus berita bahwa Indonesia kehilangan Tuhan Yesus karena Tuhan sampai saat ini masih dalam pencarian Tuhan Yesus. Kiranya Engkau akan menolong Tuhan Yesus. Sekiranya Tuhan mereka sampai saat ini detik ini masih dalam Tuhan Yesus. Kiranya Engkau bisa Tuhan. Jika Engkau berkehendak lain, kiranya Engkau sendiri Tuhan yang akan turun campur tangan bagi keluarganya. Yang mencari Tuhan yang sampai saat ini Tuhan masih berkehendak. Kiranya Engkau pulang menolong mereka ya Tuhan Yesus. Bahkan pertolongan dari berbagai negara Tuhan, kiranya campur tangan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus, aparat negara ya Tuhan Yesus, yang melindungi pulau Indonesia, negeri Indonesia ini Tuhan Yesus, yang melindungi bagian darat laut. Mohon Tuhan berikan pertolongan Tuhan. Bencana-bencana yang terjadi Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan kuasa. Karena kami Tuhan Yesus, kami tidak berhak Tuhan melakukan apapun Tuhan Yesus dalam situasi alam ini Tuhan Yesus. Kau sendiri yang sanggup melakukan pengendalian Tuhan bagi negeri ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kau memberkati ya Tuhan Yesus untuk daerah-daerah yang terjang oleh banjir Tuhan, tanah longsor. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa Yesus Kristus. Wilayah timur Tuhan, kiranya Tuhan Kau akan tolong sehingga Tuhan mereka di dalam penderitaan yang harus mereka alami. Tuhan Yesus sendiri akan turun campur tangan. Tuhan Yesus sendiri akan berkarya pada bahkan Tuhan banyak para pemimpin ya Tuhan Yesus yang datang Tuhan Yesus untuk menolong mereka Tuhan Yesus Tuhan. Kau yang akan bekali mereka, Kau yang akan memberikan Tuhan Yesus
Mari kita juga akan berdoa untuk rencana kita. Terus kita akan menguatkan hati kita bahwa bulan Juni kita akan memulaikan peletakan batu pertama untuk renovasi gereja ini, apapun keadaannya. Mari kita bangkitkan roh kita di depan Tuhan. Dia sumber segalanya. Dia yang bisa menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Dan itu adalah Allah yang kita percaya. Mari kita berseru Bapa dalam surga. Kami terus menguatkan hati kami bersama-sama dengan umat-Mu, jemaat-Mu. Kami berencana kalau ini adalah waktu-Mu Tuhan, untuk kami merenovasi gedung ini. Bulan Juni nanti ya Tuhan, kami akan merencanakan untuk peletakan batu pertama. Kami percaya bahwa campur tangan Tuhan ada di tempat ini. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada, yang memberkati dari yang miskin menjadi kaya, yang mencurahkan setiap berkat-berkat terbaik bagi umat-Mu di tempat ini. Bapa dalam surga, kami berdoa bagi setiap umat-Mu yang mereka dengan kesungguhan hati, mereka berjanji untuk melangsungkan pembangunan ini dengan janji iman mereka. Tuhan, Kau memberkati setiap apapun yang menjadi keperluan mereka, apapun yang menjadi kebutuhan mereka. Engkau memberkati sawah ladang mereka, memberkati pertanian mereka, memberkati peternakan mereka, memberkati usaha mereka. Kami percaya setiap tangan-tangan yang Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka, Tuhan berkati dengan begitu luar biasa. Tidak akan pernah ada sakit penyakit, bahkan mungkin belalang pelahap akan lari dari kehidupan kami, sebab kami senantiasa menantikan janji-janji Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga percaya bahwa sahabat-sahabat kami yang ada di lain-lain tempat saat ini mereka sedang digerakkan oleh Tuhan untuk pelaksanaan pembangunan ini. Bapak, terima kasih. Kami percaya kami terus menguatkan hati kami di hadapan-Mu, bahwa waktu-Mu Tuhan sudah datang bagi kami. Waktu-Mu Tuhan terjadi di tempat ini, dan setiap janji-Mu digenapi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa buat tim penanggung jawab hamba Pastor Daniel, bahkan terus memberikan hikmat marifat-Mu, dan kepada setiap tim pembangunan ya Tuhan, dari ketua, sekretaris, bendara semuanya, bahkan terus menyatukan kami dalam satu ikatan yang kuat, untuk terus menyatukan satu visi kami di hadapan Tuhan untuk melangsungkan rencana ini. Terus Tuhan, kami percaya perlindungan-Mu akan ada di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami hancurkan setiap belalang pelahap, kami hancurkan setiap belalang pengerik, dan kami datangkan berkat-berkat Tuhan yang berkelimpahan di tempat ini. Meskipun bagi pikiran nalar kami itu mustahil, tapi kami memiliki Allah yang tidak pernah mustahil dalam segalanya. Di dalam nama Yesus, haleluya. Semua yang percaya katakan amin, haleluya. Mari kita akan menyiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Saat kau berpindah
Tidak ada mustahil bagi Tuhan dalam hidup kami semua. Dan kami mengimani bahwa tidak ada yang mustahil dalam hidup kami bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah kami yang hidup. Ajari kami semua untuk duduk diam dalam hadirat-Mu senantiasa, menikmati dan menghidupi setiap hadirat Tuhan. Dan kami mempercayai bahwa Tuhan ada dalam hidup kami, menyertai hidup kami. Pakai hamba-Mu yang sangat terbatas ini Tuhan, untuk menyampaikan isi hati ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap belajar kebenaran firman-Mu. Haleluya, bersama-sama katakan amin. Selamat duduk saudara. Selamat pagi. Pagi. Shalom. Shalom. Semuanya sehat? Amin. Waktunya Tuhan buat kita semuanya. Katakan amin. Amin. Jika hari ini kita seringkali hanya menyembah Tuhan dengan bersyukur jika hari ini kita bisa menyembah Tuhan. Dan kita bersyukur bisa menaikkan sapaan kita juga buat bangsa kita, buat pembangunan gereja kita nanti. Saudara, jika beberapa waktu yang lalu saudara sudah melihat banyak mujizat di tempat ini. Kita memberikan pengajuan IMB di tempat ini. Jika beberapa gereja sampai hari ini belum bisa menerima IMB, dijanjikan oleh pemerintah tahun 2021 baru keluar IMB-nya. Kita juga dijanjikan sama penyuluh agama 2021 kita juga keluar IMB-nya. Tapi saudara sudah melihat kita mengajukan hanya cukup 1 bulan IMB keluar di gereja ini. Katakan amin. Karena apa? Karena mujizat Tuhan terjadi buat ini. Saudaraku, seringkali banyak orang bertanya kepada saya dan beberapa orang juga bertanya, kenapa gereja itu cepat sekali IMB-nya seperti itu? Bahkan yang bareng-bareng pun sampai hari ini belum ada IMB-nya, yang mengajukan IMB-nya. Saya berkata pada mereka, karena saya berdoa buat gereja itu sudah lebih dari 5 tahun untuk IMB. Saudaraku, jika banyak sekali hamba-hamba Tuhan seringkali berjanji buat kita, saya mau bantu gereja ini, membangun ini dan itu, saya menyiapkan dana berapa puluh juta, berapa ratus juta buat gereja ini, sekalipun sampai hari ini nggak ada. Hanya ngomong aja ya Bu ya. Sering kalian ada banyak orang yang berjanji bekerja kita ini dan itu. Tetapi kita percaya janji Tuhan tidak ada yang mustahil buat kita. Katakan amin. Percaya bahwa Tuhan sedang beserta dan mempercayai bahwa buat gereja ini adalah waktunya Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Kita belajar tentang Thomas hari ini. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Bukan Tom dan Jerry saudaraku ya, tapi Tom Mas. Sudah ketemu? Yang sudah ketemu katakan amin. Yes. Yang tidak ketemu katakan aman. Berarti banyak yang bagi kita. Kita baca bergantian. Nanti di ayat yang ke-29 kita coba baca bersama-sama. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Baleni 1, 2, 3. Maka murid-murid itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum kamu melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menunjukkan jari ke dalam bekas paku dan menunjukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali lagi kamu tidak akan 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu ke
menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Mari kita baca ayat yang ke-29 ini bersama-sama. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Amin. Saudara, kita belajar tentang ketika kebangkitan Tuhan, Dia sudah menampakkan dirinya kepada banyak murid. Tetapi yang terjadi pada waktu itu, Thomas tidak berada di sana. Dia menyendiri, saudaraku. Dia tidak bersama-sama dengan murid. Saudara masih ingat ketika Yesus disalib, siapa yang menemani Yesus? Murid-muridnya? Bukan ya. Ketika Yesus disalib, yang ada di sana bukan 12 murid, bukan semua murid-muridnya, tetapi para wanita. Yang melihat bagaimana Yesus menyerahkan nyawa juga para melihat, yang melihat ada para wanita. Saudaraku, para wanita itu keren, menerima, saudaraku, menerima, hatinya tetap hatinya seperti itu. Tetapi murid-muridnya semuanya kocar-kacir, lari, nggak tahu kemana. Mereka sembunyi, saudaraku, termasuk Thomas. Dia juga melarikan diri. Pada waktu Yesus menampakkan diri pada Maria Magdalena, pada Petrus, Yohanes, dan teman-teman yang lain, semuanya, tapi Thomas tidak sadar. Yang terjadi pada waktu ketika dia berkata, para murid berkata seperti ini, "Tuhan telah menampakkan diri padaku." Tidak percaya, kata dia seperti itu. "Sebelum tanganku mencucukkan, jari mencucukkan di jari yang sudah ada lubang pakunya." Tidak percaya, kata dia seperti itu. Saudara, kita belajar hari ini apa yang harus dilakukan dalam hidup kita seperti Thomas ini. Yang pertama, jangan mencampur adukan kepercayaan. Saudara dan saya itu adalah orang percaya Yesus adalah Tuhan. Katakan amin. Saudara dan saya ada orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Katakan amin. Jadi umat Yesus percaya. Saudara percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Amin. Haleluya. Saudara dan saya adalah orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Katakan amin. Amin. Jangan dicampur adukan dengan kepercayaan yang lain. Ini terjadi ketika Thomas pada waktu itu. Bisa jadi, saudaraku ya, karena dia orang Yahudi, kemungkinan besar dia juga sudah menerima pengajaran orang-orang Saduki yang tidak percaya tentang kebangkitan. Dan itu sudah merema dalam hidupnya. Saudaraku, itu terjadi. Dan dia berkata, "Saya tidak akan percaya bahwa Yesus bangkit. Saya tidak percaya kalau tanganku gak bulat nih," seperti itu. Ini terjadi karena apa? Karena dalam paradigmanya, dalam pikiran sudah dicampur adukan kepercayaan. Mati, wes mati. Nggak ada lagi kebangkitan. Padahal dia berapa tahun ikut Tuhan? 3,5 tahun ikut pelayanan Tuhan. 3,5 tahun itu derek. Dia sudah banyak melihat bagaimana orang sakit disembuhkan, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, bahkan orang mati dibangkitkan sama Tuhan. Tapi ketika Yesus menyerahkan nyawa, dia sendiri malah bingung. Karena apa? Paradigmanya dicampur adukan, cara bikinnya dicampur adukan dan kepercayaan yang lain. Saudaraku, pada waktu itu, ketika semua pintu terkunci, semuanya masih ketakutan seperti itu, ada Thomas di sana, sehingga Tuhan harus menampakkan diri pada Thomas. Dan dia berkata, "Berbahagialah orang yang percaya bukan karena melihat." Kan belajar hari ini, jangan pernah mencampur adukan kepercayaan. Dulu ketika saya masih kecil, saya tuh pemain reok, saudaraku ya. Reok Jadilan anak Sumatera Jernih. Dan di sana diajari bagaimana cara memakan kembang, cara memakan beling, cara ngoncai kelopok, dan cara memakan ayam hidup-hidup. Jadi sebenarnya tanpa kesurupan pun dulu bisa saya. Dulu nih kok. Ini saya kemuan kembang mentah. Mungkin masih bisa lah kembang-kembang sing kembang-kembang guluk. Guluk ya Bu. Iya.
Mawar ya, karena mawar itu manis. Dalam percaya buktikan saja, mawar itu manis saudara lihat. Jadi ada orang jika ada orang mawar seperti itu, dia kubur bawa mawar, dikira bawa nyembah setan gitu. Padahal kan kalau dikubur bawa bunga itu karena menunjukkan pada orang lain yang masih hidup, ini saya ngopeni gitu. Tapi terkadang banyak orang salah kaprah. Karena saya orang hidup pernah jadi komentar, jadi saya ngerti sejarahnya. Karena Riau itu sebenarnya terjadi itu karena penjajahan Belanda. Jadi pada waktu itu Riau diciptakan itu apa? Untuk membasmi penjajah. Reko-reko kesurupan, dia bisa mateni wong londo. Ketika wong londo dipateni, ditangkap gimana? Loh, saya tadi kesurupan kok. Masa saya ditangkap? Ayo gimana caranya? Kesurupan nggak tahu yang terjadi. Belanda juga bingung. Dan masuk orang kesurupan ditangkap, nggak bisa. Itu terjadi. Sehingga banyak orang Belanda dibunuh karena gara-gara reko-reko kesurupan. Tapi sekarang banyak sekali orang-orang yang tidak reko-reko kesurupan, malah jarak jadi kesurupan. Nah, saudara mau belajar hari ini. Yang terjadi seringkali hidup kita menjadi umat percaya dicampur adukan dari kepercayaan-kepercayaan, mau Jawa lah, mau agama yang lain seperti itu, sehingga seringkali kita bingung. Ketika menanam harus hari ini, bahwa ada orang-orang yang kalau mau tanam sesuatu dia harus melihat ke atas. Melihat ke atas boleh lihat seperti enggak ya. Tapi dia selalu memperhatikan monggo itu ada sampai hari ini ya. Saya lihat Kristen tapi kalau lihat monggo seperti ini. Kok nak monggo ini dasar yang dhuwur, berarti tanduran sing godhong-godhongan seperti itu tadi seperti itu. Nak monggo ini dasar yang ngisor, jari ini lho ya. Berarti sing nang ngisor tanah sing akan apa? Akan panen bagus seperti itu. Apa yo hubungan iki apa seperti itu. Wong monggo kok tani yo ora iso seperti itu. Nggih mboten. Monggo enggak bisa jadi tani tapi sering jadi patokan. Nah, kenapa kan dicampur adukan? Saudaraku, kenapa sering kali terjadi? Karena dipercaya. Saudara dan saya cukup bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara dan saya cukup dengan Tuhan Yesus saja. Karena apa? Karena Yesus bagimu adalah cukup. Katakan amin. Baca hari ini orang-orang yang mencampur adukan kepercayaan orang-orang yang tidak puas dengan hidupnya. Thomas mengalami hidupnya tidak puas. Orang yang disembah, orang yang disanjung, orang yang diagung-agungkan meninggalkan dia. Dia merasa hidupnya ditinggalkan. Bahwa dia tidak tahu bahwa Yesus bangkit. Saudaraku, jangan pernah mencampur adukan. Karena apa? Karena saudara tidak akan puas dengan segala sesuatu. Jika sudah bersama dengan Tuhan, maka akan merasa cukup dalam hidupmu. Karena apa? Puas. Orang yang meninggalkan Tuhan adalah orang-orang yang tidak puas dalam hidupnya. Orang merasa dirinya tidak puas dengan hidupnya, dengan keadaan yang terjadi. Thomas mengalami keadaan terjadi membuat dirinya tidak puas. Karena apa? Karena dicampur adukan. Pengajaran Tuhan Yesus campur adukan dengan ajaran-ajaran Saduki, ajaran Farisi dan lain sebagainya. Tapi hari ini langkah yang pertama jika terjadi dalam Thomas dalam hidup, jangan mencampur adukan kepercayaan. Katakan amin. Coba tengok kanan kirimu, katakan jangan campur adukan kepercayaan seperti itu. Yang kedua, menerima keadaan. Saudaraku, ini mungkin sulit buat kita. Thomas sebelumnya dengan keadaan mencekam, dia lari. Tidak bisa menerima keadaan. Karena apa? Karena pemimpinnya telah disalib. Dia lari gak kembali pada waktu itu. Bahkan ketika kebangkitan Tuhan, dia juga gak percaya pada waktu itu. Dia gak bisa menerima keadaan. Karena apa? Ya karena aku gak punya pemimpin, aku tak sendiri saja. Aku ngapain di sini seperti itu yang terjadi. Dia gak mau ngapa-ngapain, karena gak bisa menerima keadaan. Yang bisa menerima keadaan pada waktu yang pertama adalah para wanita. Acungan jempol buat para wanita. Ayo yang para wanita. Nah, yang menyukai para wanita acungan jempol. Aku dibujuk saya punya wanita, itu yang menyukai jempol. Karena apa? Yang bisa menerima keadaan para wanita pada waktu itu. Bahkan dia sampai menunggu Tuhan Yesus menyerahkan nyawa. Thomas dan teman-temannya, Petrus, Yohanes dan lain sebagainya, tidak bisa menerima keadaan pada waktu itu. Mereka meninggalkan Tuhan. Mereka semuanya lari ketakutan. Tapi para wanita dia duduk di sana, melihat bagaimana Yesus disalib, melihat bagaimana Yesus menyerahkan nyawanya. Para murid-muridnya tidak bisa menerima keadaan.
Saudaraku, dia merasa hidupnya ditinggalkan Tuhan dalam pikirannya. Karena bisa jadi tadi apa? Ada pengajaran apa? Saduki yang tidak bisa panggilan. Dia merasa bahwa hidupnya ditinggalkan Tuhan, sehingga dia lari sana kemari sampai akhirnya dia kembali. Saudaraku, adakah hari ini Thomas yang baru yang merasa hidupnya ditinggalkan orang dicintai? Adakah hidupnya seperti Thomas saat ini yang hidupnya merasa ditinggalkan orang yang menjadi pemimpinnya? Adakah orang-orang saat ini seperti Thomas yang baru merasa hidupnya sendiri? Kembali pada Tuhan. Thomas dia kembali pada para murid-muridnya dan dia mendapatkan pernyataan Tuhan. Dia bisa saja tidak kembali kepada para murid-muridnya. Terjadi pada waktu itu apa? Dia akan hilang dari peredaran mungkin seperti itu. Tapi dia kembali pada para murid-muridnya dan Yesus menyertai dia. Jika hidup saudara saat ini seperti Thomas yang merasa sendiri, jika hidup saudara yang merasa hidupnya seperti Thomas yang merasa hidupnya ditinggalkan oleh banyak orang, jika hidup hidupnya saudara seperti Thomas yang seperti seakan orang dicintai, orang yang menjadi pemimpin yang meninggalkan engkau, ingatlah baik-baik, waktunya kembali bersama dengan Tuhan. Waktunya datang kepada Tuhan. Dan ingatlah baik-baik, Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Itu yang menguatkan Thomas. Saudaraku, langkah awal dalam hidupmu menerima keadaan, bahwa Yesus telah bantu buat engkau. Katakan amin. Bahwa Yesus telah bantu. Saudaraku, mari belajar hari ini. Thomas yang baru saat ini sangat banyak sekali. Banyak orang merasa hidupnya ditinggalkan sendiri. Banyak orang merasa hidupnya ditinggalkan sendiri. Tapi ingatlah baik-baik, Yesus tidak pernah meninggalkan hidupmu. Tuhan tidak pernah meninggalkan hidupmu. Mari belajar hari ini. Terima keadaan. Menerima keadaan. Karena saudara adalah biji matanya Tuhan. Amin. Masih ingat menerang dua kemarin? Yes. Saya berikan tentang sekali. Jika ada orang yang menjamah engkau, berarti kau sedang dijamah, sedang menjamah biji matanya Tuhan. Saudara adalah biji matanya Tuhan. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, jangan menutup diri. Ketika Thomas tahu Yesus disalibkan, beberapa minggu yang lalu tentang Paskah saya berkhotbah tentang hancur hati. Hancur hati beda dengan patah hati. Hancur hati. Ketika melihat pemimpinnya disiksa seperti itu sampai menyerahkan nyawa, hidupnya hancur hati. Enggak karu-karuan. Siapa yang pernah ditinggal orang dicintai? Siapa yang ditinggal orang dicintai? Siapa di sini? Kalau anak mungkin pernah ditinggalkan orang tua. Kalau pacar pernah ditinggalkan pacarnya, mungkin. Itu patah hati, bukan hancur hati ya. Hancur hati. Petrus, Yohanes dan semua muridnya hancur hati. Tapi poin yang paling utama di Petrus dan teman-temannya, mereka bersatu di sana. Mereka berkumpul di sana, sekalipun sembunyi, mereka berkumpul di sana. Ini Thomas menyendiri. Ini Thomas menutup diri. Ini Thomas gak mau terbuka. Dia gak mau datang pada mereka. Thomas hidupnya menyendiri. Karena apa? Merasa aku sendiri, tidak ada yang menemani aku. Seperti poin yang kedua tadi. Thomas merasa hidupnya kacau. Karena apa? Merasa ditinggalkan. Padahal semua murid ada di sana. Dia menutup diri, tidak mau terbuka pada yang lain. Sehingga gak mendapatkan apa-apa. Tapi ketika dia berjalan kembali pada para murid-murid Tuhan Yesus, dia membuka hidupnya, dia menemukan kekuatan baru. Saudara dan saya ingatlah baik-baik, untuk membangun gereja ini kita membutuhkan kita bersatu. Bukan masalah dana, bukan masalah
banyak hal, tapi yang baik-baik. Ada kesatuan hati dalam hidupmu sehingga itu terjadi. Katakan amin. Mari kita bersatu, katakan amin. Coba ke kanan kirimu, mari bersatu membangun kerajaan Tuhan seperti itu. Tidak akan terjadi apa-apa kalau kita tidak akan bersatu. Para murid menemukan kekuatan kembali ketika mereka bersatu. Thomas gak mendapatkan apa-apa ketika dia menutup dirinya. Tapi ketika dia bertemu dengan para murid-muridnya, dia menemukan kekuatan baru karena ada Yesus di sana. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya. Terus hidup bersama Tuhan berkami. Amin. Ingatlah baik-baik. Yang pertama tadi apa saudaraku? Jangan mencampur adukan kepercayaan. Yang kedua, menerima keadaan. Yang ketiga, jangan menutup diri. Thomas ini halunya kebangetan. Halu apa ya? Halusinasi dan lain sebagainya. Dia merasa halu, sangat halu. Karena apa? Pemimpinnya nggak ada. Pas bingung, keadaan kacau seperti itu. Dia menutup diri. Dia nggak bisa menerima keadaan. Dia mencampur adukan semuanya. Kacau semuanya dalam hidup. Tapi nggak baik-baik. Ketika dia datang bersama para muridnya, dia menemukan kembali kekuatan yang baru. Katakan amin. Saudara dan saya, ketika hidupmu dalam berbagai banyak masalah, nggak baik-baik. Jangan pernah menutup diri dalam hidupmu. Terima keadaan dan jangan campur adukan kepercayaan. Orang yang mencampur adukan kepercayaan hidup ini tidak puas dengan hidupnya. Ingatlah baik-baik. Tuhan selalu menolongmu ketika hidupmu percaya kepada Yesus. Engkau menerima keadaan dan jangan menutup diri. Ketika menutup diri, engkau tidak akan menerima kekuatan baru. Karena apa? Kekuatanmu hanya dari dirimu sendiri. Memang kalau kita share, saudaraku ya, kita terkadang tidak mendapatkan apa-apa ketika kita share seperti yang lain. Tapi saya akan merasa plong, lega. Jadi kalau share jangan pada sembarang orang. Karena sembarang orang tidak tentu dia bisa menjaga kepercayaan kita. Saya pun unit hidup orang, malah dia rewel. Dibuka-buka seperti itu. Saya sudah harus memilih orang yang sangat tepat dalam hidupmu. Untuk berbagi, terbuka dalam hidupmu. Orang yang menutup diri hidupnya akan kacau. Seringkali orang menutup pikirannya, wajahnya tidak ada sumringah, tidak ada senyum. Karena apa? Karena semuanya dendam kabeh, nggak terbuka seperti itu. Hari ini mari belajar. Jangan sampai seperti Thomas yang hidupnya menutup diri, yang tidak bisa menerima keadaan, yang mencampur adukan kepercayaan. Belajar hari itu, karena Tuhan menolong hidupmu. Amin. Tutup hati saudara. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin.
waktunya kembali sebagai Thomas. Thomas mendapatkan kekuatan baru ketika dia kembali bersama-sama dengan para murid. Dia datang kepada para murid. Dia menerima keadaan bahwa masih banyak orang-orang yang mau menolong dia. Langkah utama dia, jangan pernah menutup diri dalam hidup. Karena menutup diri tidak mendapatkan apa-apa, hanya semakin sakit ketika tertinggal, akan semakin kacau hidup ketika engkau merasa tinggal. Waktu terbuka, karena keterbukaan adalah awal sebuah pemulihan. Ketika dia datang bersama dengan para murid, Yesus berkata, damai sejahtera Bapa. Sudah siapkah engkau untuk menerima damai sejahtera Yesus? Sudah siapkah engkau seperti para murid mendapatkan kekuatan baru? Dan Yesus berkata, damai sejahtera Bapa. Yesus berkata, kekuatan baru diterima. Thomas, Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu Kami mengucap syukur firman-Mu bagi hari ini Tuhan. Biar itu boleh menjadi rema dan sema dalam hidup kami. Kami akan senantiasa belajar lebih lagi taat kepada-Mu dan terus menaikkan iman percaya kami di hadapan-Mu. Memberkati terlebih kepada hamba-Mu Pastor Daniel untuk Kau pakai makin hari makin luar biasa di dalam Tuhan. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sebelum saya menyampaikan warta ibadah kita sepanjang minggu ini, mari kita akan menabur bagi pekerjaan Tuhan. Janganlah jemu berbuat baik. Dan sebelumnya nanti Ibu Surti akan berdoa persembahan kita pagi hari ini. Persembahan ini, haleluya, amin. Terima
persembahkan kepada Tuhan. Dan saya akan menyampaikan warta ibadah kita sepanjang minggu ini. Kegiatan sepanjang minggu ini masih seperti biasa, doa Jumat jam 7 malam di gereja dipimpin oleh Bapak Yanto. Pelayan altar Minggu 2 Mei 2021. Penanggung jawab Bapak Lukas, WL-nya Ibu Lasmi, singer Gusti dan Saudari Eka, pemain musik Bapak Andre dan kawan-kawan, pengedar kolektor Saudari Gresia, petugas LCD Saudara Aji, petugas perjamuan Ibu Yani, Asar Bapak Ibu Jumadi, bersih-bersih gereja Ibu Surti. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Doakan juga bahwa nanti kami dari beberapa jemaat ada pelayanan misi di Boyolali. Biarlah perjalanan juga akan disertai Tuhan. Itu ya, seluruh jemaat Tuhan. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Doa yang bisa kita naikkan kepada Tuhan. Inilah yang menjadi doa permohonan kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah akan terus menjaga kami, melawati kami, bahkan akan terus memperluas usaha pekerjaan kami, memperluas daerah pelayanan kami. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, biarlah kami mau belajar berbalik dari jalan-jalan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, menuju kepada anugerah keselamatan itu, sehingga pemulihan demi pemulihan terjadi dalam kehidupan kami. Biar ini boleh menjadi setiap doa daripada umat-Mu yang terus kami naikkan setiap saat, supaya hidup kami dari hari ke hari semakin dibawa naik ke dalam rencananya Tuhan. Terima kasih Bapa yang mengakhiri ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Mari kita angkat kita menghadap Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Saudara, pulanglah dan jadilah berkat. Jadilah para pekerja-pekerja Tuhan. Banyak sekali tuai, tapi sedikit sekali bekerja.
Bawaskan penyertaan dan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bersama-sama. Amin.